Perkenalkan, nama saya Nike Melanisyaan dari kelompok 7 kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan kitab Yesekiel. Kitab Yesekiel merupakan salah satu kitab pada Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Dalam Perjanjian Lama, kitab Yesekiel merupakan bagian dari kelompok kitab-kitab kenabian dan khususnya dalam kelompok nabi-nabi besar. Sementara dalam Alkitab Ibrani, kitab ini merupakan bagian dari kelompok Nevim dan lebih tepatnya dalam kelompok nabi-nabi akhir. Kitab Yesekiel umumnya berisi nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Nabi besar Yesekiel ketika berada dalam pembuangan di Babel setelah jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, yaitu dari bulan Juli 593 sebelum Masehi sampai dengan April 571 sebelum Masehi. Pesannya ditujukan kepada orang-orang yang dibuang di Babel dan mereka yang tinggal di Yerusalem. Kitab Yesekiel menggambarkan pembaruan-pembaruan dari nubuat-nubuat atas Israel. Kisah hidup Yesekiel juga diceritakan dalam kitab ini. Sebelum menjadi nabi, ia adalah seorang iman yang melayani di Bait Allah. Ia muncul setelah masa Nabi Yeremia yang menubuatkan hukuman atas Yehuda sebagai penegakan keadilan Allah kepada umat. Yesekiel dibawa ke dalam pembuangan pada masa pembuangan pertama Yehuda pada tahun 597 sebelum Masehi, dan selama di dalam pembuangan ini ia mulai bernubuat tentang penekanan kembali perjanjian antara Allah dan umat Israel. Di dalam kitab Yesekiel seringkali dipanggil Allah dengan sebutan anak manusia. Sebutan atau gelar ini mungkin menitik beratkan pada sebagai seorang manusia biasa. Secara garis besar, kitab Yesekiel mengandung tema, yaitu kesucian, keagungan Tuhan, dan pertobatan umat. Kitab Yesekiel tersusun secara baik dan teratur. Berbeda dengan kitab-kitab kenabian yang lain, seperti kitab Yeremia ataupun kitab Yesaya. Kitab Yesekiel terdiri dari 48 pasal dan terletak di antara kitab Yeremia dan 12 nabi kecil di dalam Alkitab Ibrani. Sedangkan dalam Alkitab Septuaginta, kitab ini terletak di antara surat Nabi Yeremia dan kitab Daniel. Bentuk yang lebih pendek dari teks ini dapat ditemukan dalam Septuaginta. Dan secara umum, kitab Yesekiel termasuk dalam kitab nabi-nabi besar. Dalam kitab suci Katolik modern, kitab ini berada setelah kitab baru. Sementara dalam Alkitab Protestan saat ini, kitab Yesekiel berada sesudah kitab ratapan. Perkenalkan, nama saya Rahel Budi Sumarmata. Saya di sini akan membahas tentang susunan kitab Yesekiel. Baik, susunan kitab Yesekiel itu terdapat menjadi 4 bagian utama, yaitu terdapat di bagian pengantar, terdapat pada pasal 1 sampai dengan 3. Yang kedua ada pasal 4 sampai dengan 24 yang mencatat tentang amanat Yesekiel yang keras dan menghilangkan harapan mengenai hukum atas Yehuda dan Yerusalem. Yang ketiga ada bagian ketiga dari pasal 25 sampai dengan 32 berisikan nubuat hukuman terhadap 7 bangsa asing yang bersukacita atas malapetaka Yehuda. Yang keempat atau bagian terakhir terdapat dari pasal 33 sampai dengan 48 menandai suatu peralihan dalam berita sang nabi dan hukuman suram dan penghiburan dan harapan di masa depan. Tema kitab secara garis besar, kitab Yesekiel mengandung tema kesucian, keagungan, dan pertobatan umat. 7 ciri khas utama kitab Yesekiel. Yang pertama, kitab penuh dengan penglihatan misterius, perumpamaan yang berani, dan perbuatan simbolik yang aneh. Kedua, isinya diatur dan diberi tanggal dengan seksama. Terdapat lebih banyak tanggal daripada kitab nubuat tersebut. Yang ketiga, 2 fase khusus muncul berkali-kali. Yang pertama, mereka akan tahu bahwa aku ini Tuhan, muncul sebanyak 65 kali. Dan yang kedua, kemuliaan Tuhan muncul sebanyak 19 kali. Yang keempat, kitab ini mencatat 2 penglihatan luar biasa mengenai bait suci, yaitu pertama, seperti bait suci yang dinajiskan dan dinanti kebiasaannya. Yang kelima, Yesekiel secara khusus disapa oleh Allah dengan sebutan anak manusia dan penjaga. Yang keenam, lebih dari nabi lain, Yesekiel disuruh Allah untuk menyatakan dirinya secara pribadi dengan sabda kenabian dan melakukan selaku lambang nubuat. Yang ketujuh, Yesekiel menekankan tanggung jawab secara pribadi kepada Allah. Penulisan kitab Yesekiel. Nabi Yesekiel adalah penulisan kitab ini suatu angkatan dengan Nabi Yeremia dan Nabi Daniel. Yang baru, tujuan penulisan kitab dari Yesekiel adalah: yang pertama, Allah berkarya melalui manusia utusannya. Yang kedua, meskipun telah dikalahkan dan sedang bergumul, umat Allah harus tetap mengakui kedaulatan Allah. Yang ketiga, firman Allah tidak pernah gagal.
Yang keempat, Allah berada di semua tempat dan dapat disembah di mana harus menanti Allah jika mereka berharap menerima berkat. Yang kelima, kerajaan Allah akan datang. Jenis sastra kitab Yeskiel adalah sastra nubuat dan sastra naratif. Yang terakhir atau pesan moralnya, pesan moral dapat kita terapkan dalam konteks kehidupan dari kitab Daniel, termasuk keteguhan iman, kesetiaan kepada Allah, dan keyakinan bahwa Allah adalah pemegang otoritas tertinggi dalam situasi sulit dan keberanian dalam menghadapi penganiayaan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Tujuan dari kitab Daniel ditulis yaitu untuk kedaulatan Allah. Dan adapun sastra yang terdapat dalam kitab Daniel yaitu sastra apokaliptik. Dan yang terakhir, pesan moral yang dapat kita ambil dari kitab Daniel yaitu kita harus rajin beribadah dan kita selalu mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Shalom, perkenalkan nama saya Teresia Damanik dari kelompok 7 kelas 1B. Di sini saya akan membahas tentang kitab Daniel. Dalam Perjanjian Lama, kitab Daniel merupakan bagian dalam kelompok kitab-kitab kenabian dan khususnya menjadi kitab terakhir dalam kelompok nabi-nabi besar. Sementara kelompok nabi-nabi besar dalam Alkitab Ibrani ini termasuk dalam kitab-kitab tanpa pengelompokan resmi dalam Ketuvim. Menurut tradisi, kitab Daniel diyakini ditulis oleh orang yang bernama Daniel itu sendiri pada masa dan tak lama sesudah pembuangan di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sementara kebanyakan sarjana Kristen konservatif dan Yahudi Ortodoks masih menegaskan tanggal ini sebagai waktu yang realistik, di kalangan sarjana liberal terdapat konsensus bahwa arkeologi dan analisis tekstual menunjukkan waktu penulisan yang jauh di kemudian hari. Penetapan waktu penulisan kitab Daniel yang belakangan ini terbagi pada dua kubu. Yang pertama, mengatakan bahwa kitab ini secara keseluruhan ditulis oleh satu orang pengarang pada masa dicemarkannya Bait Suci Yerusalem pada tahun 168 sampai 165 sebelum Masehi di bawah penguasa Seleucus Antiochus keempat Evans memerintah 175 sampai 164 sebelum Masehi. Yang lainnya menganggapnya sebagai kumpulan cerita yang berasal dari waktu yang berbeda-beda di sepanjang periode Helenis. Dengan peringatan dalam pasal 7-12 ditambahkan di kemudian hari pada masa pencemaran Bait Suci oleh Antiochus. John Collins berpendapat bahwa menurut analisis tekstual, bagian-bagian kisah istana dari Daniel ini tidak mungkin ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Pengaruh kitab ini bergema melewati masa-masa setelahnya dari komunitas naskah Laut Mati serta para penulis Injil dan Wahyu, sampai berbagai gerakan dari abad kedua hingga reformasi Protestan dan gerakan-gerakan milenials modern yang mendapat pengaruh besar. Kitab Daniel yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram adalah sebuah kitab yang telah tersedia dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh dan Perjanjian Lama di Alkitab orang Kristen. Tema teologis penting kitab Daniel bahwa kekuasaan manusia yang congkak dan menolak Allah akan diruntuhkan sehingga Allah akan berkuasa digenapi secara mutlak melalui kerajaan kekal orang-orang kudusnya, kendati pun semua bukti kelihatan berlawanan tetapi akhirnya akan mengalami kemenangan. Kitab Daniel menyatakan Nabi Daniel sebagai penulisnya. Yesus juga menyebut Daniel sebagai penulis kitab ini, tertulis dalam Matius 24 ayat 15. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan kitab Daniel. Menurut D.J. Wiseman, ada dua maksud penulisan kitab Daniel. Yang pertama, untuk menenteramkan hati umat bangsa Israel pada Perjanjian Lama, bahwa hukuman pembuangan mereka di antara bangsa-bangsa kafir tidak akan menjadi nasib tetap mereka. Yang kedua, untuk mewariskan kepada umat Allah sepanjang sejarah berbagai penglihatan yang bersifat nubuat tentang kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa dan kemenangan terakhirnya di bumi. Kedua maksud itu ditunjukkan sepanjang kitab ini dalam kehidupan Daniel dan ketiga sahabatnya dan dilukiskan dalam nubuat dan pelayanan Daniel.
jenis sastra dari kitab Daniel, yaitu kitab Daniel memiliki sastra apokaliptik yang paling tua, ditulis sekitar tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi, yang dikenal orang-orang Kristen. Bahkan kitab ini menjadi satu-satunya kitab apokaliptik yang masuk dalam Perjanjian Lama. Tulisan ini sebagai tulisan dengan menggunakan bahasa Ibrani dan sebagian lagi dalam bahasa Aram. Pesan moral yang dapat diterapkan dari kitab Daniel ini adalah dengan cara rajin beribadah dan mengutamakan Allah dalam hidup kita. Allah harus kita dahulukan dibandingkan kepentingan lain. Sekian pemaparan kami tentang kitab Daniel. Terima kasih. Shalom.